Wait, tunggu Ayu. Kayaknya Miss bisa didengar? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Tes. Bisa didengar suaranya Miss? Bisa, Bisa, Miss. Miss. Bisa, Miss. Oh. Nah, oke. Baik, kita mulai lagi ya. Purwaningatur Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Miss mohon dinyalakan kameranya ya. Jadi kita akan presentasi mengaplikasikan semua teori yang sudah kita pelajari di mata kuliah filsafat ilmu sebelum middle test. Dan tadi kita sudah menyimak presentasi dari Rahayu dan Dayu tentang karawitan berjudul Kirtanam yang sekarang dilanjutkan dengan aplikasi menganalisis karya pedalangan. Untuk itu diserahkan waktu ke Nadi Utama. Nadi Utama silakan memoderatori presentasi dari kelompok berikutnya. Terima kasih. Baik, Miss, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Nah, perkenalkan, nama saya Kadek Nadi Utama dengan NIM 2020-09003 sebagai moderator dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, adapun judul dari materi daripada kelompok 4 yaitu nilai filsafat seni yang terkandung di dalam pementasan wayang kulit dengan judul Hiranyakasipu Permada. Nah, adapun susunan daripada presentasi yang akan dilaksanakan yaitu pertama ada pembuka, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada kelompok yang akan presentasi. Dipersilahkan. Untuk Delia, bisa di-share screen? Ya, bisa di-share screen PPT-nya. Mohon maaf, Rahayu bisa jadiin saya host dulu ya, mau share screen-nya. Silakan Rahayu. Sudah. Ya, terima kasih Rahayu. Di full screen Delia. Sudah kelihatan nih? Oh, sudah. Silakan dimulai Delia. Oke. Terima kasih sebelumnya moderator atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami di kelompok 4. Kami mengangkat judul yang telah kami buat. Itu sudah kami share juga ke masing-masing kelompok dengan judul nilai filsafat seni yang terkandung dalam pementasan wayang kulit Hiranyakasipu Permada. Nah, kami dari kelompok 4 beranggotakan 2 orang. Yang pertama si Ayu Raicilo Arini, partner saya, dan yang kedua saya sendiri, Nikadek Sri Wilyadewi. Nah, yang pertama kami akan membahas tentang definisi dari wayang kulit Bali. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wayang kulit Bali? Jadi dalam secara filosofisnya, wayang kulit itu bisa diartikan sebagai suatu bayangan, gambaran, ataupun lukisan mengenai alam semesta. Jadi di dalam suatu pertunjukan wayang itu tidak hanya mengenai manusia, tetapi juga mengenai bagaimana kaitan antara manusia dengan alam maupun Tuhan. Jadi di setiap unsur yang ada di dalam wayang itu sendiri ada kaitan atau ada korelasinya antara satu dengan yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dari masing-masing unsur tersebut
mencoba untuk berusaha ke arah keseimbangan. Nah, dalam pertunjukannya itu sendiri, suatu pertunjukan wayang di Bali memiliki dua fungsi. Yang pertama, bisa teman-teman lihat, itu ada fungsi religius, dan yang kedua ada fungsi sebagai media pendidikan. Nah, wayang sebagai fungsi religius, di sana ada gambar dari wayang lemah, atau disebut dengan wayang gedog. Nah, wayang lemah ini biasa sebagai pelengkap di dalam suatu upacara. Jika teman-teman memperhatikan, itu ada tali yang melintang dan tidak memakai kelir. Nah, itu ciri khas dari wayang lemah. Dan kemudian bawahnya itu ada wayang sebagai fungsi media pendidikan. Nah, ada salah satu contoh jenis pertunjukan wayang sebagai media pendidikan, misalnya wayang cemlong yang baru, ya, yang tersiar di YouTube sekarang, itu bisa dipakai sebagai fungsi media pendidikan, karena banyak sekali menampilkan atau menyuguhkan petuah-petuah, bagaimana cara atau menampilkan informasi lah, begitu sederhananya. Nah, selanjutnya, mengenai sejarah dari Hiranyakasipu akan dilanjutkan oleh partner saya, si Ayu Rai, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Adapun sejarah dari cerita Hiranyakasipu, di mana pada zaman Satyayuga, seorang raja Asur atau Asura yang bernama Hiranyakasipu membenci segala bentuk yang berhubungan dengan Dewa Wisnu, di mana dibunuh oleh Awatara Dewa Wisnu, adiknya bernama Hiranyaksa. Maka dari itu dia membenci segala yang berhubungan dengan Dewa Wisnu. Kemudian, agar menjadi sakti, ia melakukan tapa yang sangat berat dan hanya memusatkan pikirannya kepada Dewa Brahma. Dewa Brahma berkenan untuk muncul dan menanyakan permohonannya. Hiranyakasipu meminta agar ia diberi kehidupan abadi, tak akan bisa mati, tak akan saat pagi, siang, ataupun malam. Jika bisa dibunuh, jika mendengar permohonan tersebut, Dewa Brahma langsung mengabulkan permintaan dari Raja Hiranyakasipu. Raja Hiranyakasipu terbunuh oleh Narasingha, yaitu awatara dari Dewa Wisnu yang turun ke dunia berwujud manusia dengan kepala singa. Delia, sepertinya Ya. Gerai gangguan sinyal. Oh gitu. Untuk mempersingkat waktu, Bisa di-cover ya. yang aja ya, langsung ya. Tolong di-cover ya. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya adalah nilai-nilai seni yang terkandung di dalam pementasan wayang yang berjudul Hiranyakasipu. Nah, nilai yang terkandung itu memuat 3 nilai. Yang pertama nilai kebenaran, yang kedua nilai kebaikan, yang ketiga nilai keindahan. Nah, nilai kebenaran, suatu karya seni itu dianggap mengandung suatu nilai kebenaran jika karya tersebut berdasarkan atas norma, ukuran, dan nilai budaya.
Nah, secara tidak langsung bisa kita lihat dari karya tersebut sudah mengandung norma, ukuran, dan nilai budaya tersebut. Misalnya dari norma, kita bisa lihat dari gerak dan sikap dari tokoh-tokoh itu sendiri. Misalnya bagaimana cara dari punakawan itu mengaturkan atau menyembah kepada para tokoh bangsawan gitu misalnya. Jadi disinilah karya Hiranyakasipu itu bisa kita katakan memiliki nilai kebenaran. Yang kedua, nilai kebaikan, di mana suatu karya seni itu dapat dianggap memiliki nilai kebaikan dikarenakan karya tersebut sudah dapat diterima sebagai ilmu dan juga memiliki manfaat untuk atau nilai guna bagi masyarakat. Nah, secara tidak langsung juga bisa kita lihat karya ini juga bisa dikatakan memiliki nilai kebaikan karena memiliki manfaat atau nilai guna, karena dalam penyampaian itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada manfaat yang kita terima dari penyajian dari drama ini, baik itu dari amanatnya, dari dialog-dialog yang disampaikan oleh para tokoh yang bisa kita ambil sisi positifnya dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, nilai keindahan. Nah, suatu karya seni itu bisa kita katakan memiliki nilai keindahan dikarenakan karya tersebut dapat memberikan rasa senang, nikmat, serta rasa nyaman bagi penonton yang menyaksikan. Nah, di dalam karya wayang tersebut, itu terdapat hal yang berbeda karena menyuguhkan penggunaan 3 posisi wayang. Nah, ini yang bisa membuat perasaan kita jadi kagum gitu melihatnya karena ada tampilan berbeda yang disuguhkan dalam pementasan wayang. Karena bisa kita katakan bentuk penyajiannya itu baru gitu. Jadi kesannya kita jadi senang melihatnya karena penampilan tersebut juga bisa serasi antara berbagai unsur yang ada di dalam pementasan dari karya tersebut. Nah, oleh karena itu, pementasan wayang itu bisa kita katakan memiliki unsur keindahan karena tadi yang sudah saya paparkan. Sudah selesai nggih? Oh nggih, baik. Nah, begitu atas presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4, sangat luar biasa materinya. Dan sekarang saya akan membuka untuk sesi tanya jawab. Nah, untuk yang bertanya saya persilahkan baik secara langsung maupun di kolom chat. Dipersilahkan. Izin bertanya, Nadi. Izin bertanya, Nadi. Mahendra. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 7 yang beranggotakan bersama Citra Gatra. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kelompoknya Delia, yang dimana menjelaskan tentang Hiranyakasipu. Jadi, di dalam paper menjelaskan tentang kebenaran. Nilai kebenaran tersebut mengandung norma-norma. Jadi yang jadi pertanyaan saya, norma apa yang sangat menonjol dan yang bisa terkandung dalam pementasan wayang Hiranyakasipu tersebut? Terima kasih, Nadi. Ya, terima kasih Kemang Mahendra atas pertanyaannya. Berikutnya yang ingin bertanya. Izin bertanya, Nadi. Izin bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator dan kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 6, di mana anggota saya yaitu Abi Hurairah Herman. Pertanyaan yang kami ajukan, dari pemaparan materi tadi, nilai pendidikan karakter apa sih yang kalian dapat dari karya Hiranyakasipu Permada ini? Bisa didengar? Bisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih.
Silakan berikutnya yang ingin bertanya. Bertanya Nadi. Izin bertanya. Nadi. Apa ini ya? Izin bertanya. Ira. Silakan Ira. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya saya sudah sempat membaca paper dari kelompok yaitu terkait dengan wayang inovatif tersebut. Di mana di sana disebutkan dalam bagian pembahasan ada pertunjukan wayang kulit Bali dapat dipandang sebagai proses pendidikan informal dan dalam pemahaman nilai-nilai etika, moral, mental, dan juga logika. Pertanyaan saya, bagaimana penerimaan sebagai proses pendidikan nilai-nilai etika, moral, mental, dan juga logika pada wayang kulit Bali, apalagi dalam pementasannya yang menggunakan bahasa Bali halus, bahkan bahasa Jawa kuno, seperti pada video yang telah dijadikan sebagai objek kajian dalam pembuatan paper kalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Ira atas pertanyaannya. Berikutnya yang ingin bertanya. Izin bertanya. Bertanya, Dek. Bertanya. Iya. Izin bertanya. Bertanya. Kiran. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya merupakan perwakilan dari kelompok yang beranggotakan saya dan Rahayu. Dalam paper kelompok 4, saya kan ada menyebutkan bahwa pementasan wayang sudah menyentuh pertunjukan wayang inovatif. Nah, pertanyaan saya, coba jelaskan bagaimana sih pertunjukan wayang inovatif dan bagaimana contoh dari pertunjukan wayang inovatif. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kiran atas pertanyaannya. Ya, di sini sudah ada perwakilan dari kelompok 10, Dewayu Dewi. Berikutnya, yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Dek Nadi. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wirat Aditya Wibawa, perwakilan dari kelompok 11 yang anggotanya lagi 1 I Gusti Ngurah Krismanda Yoga. Nah, pertanyaan saya, apakah makna dan nilai estetika yang terkandung di dalam pertunjukan wayang kulit Hiranyakasipu ini? Apa bisa didengar, Nadi? Halo, Dek Nadi? Ya, sudah, Wirat. Terima kasih. Terima kasih, Dek. Oke. Ya, ini di kolom chat sudah ada dari Rindi, kelompok 2. Oh, ini maaf tadi ada dari teman Aris Landari, dari kelompok 10. Nah, ini Sinta Dewi dari kelompok 9. Ya. Berikutnya ada lagi yang ingin bertanya. Si Ayu, silakan. Baik, perkenalkan saya Gustia Yogi Maswari, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana seniman mengekspresikan karya seninya tersebut ke dalam kehidupan masyarakat. Ya, bisa. Bagus. Terima kasih pertanyaannya. Ini lagi 1 kelompok belum bertanya dari kelompok 8. Izin bertanya, Nadi. Oh ya, silakan. Baik, di sini perkenalkan nama saya Selu Komardan Ariswari dengan nomor NIM 2020-09-013. Di sini saya dari kelompok 8 yang ingin bertanya, dalam inovasi pertunjukan wayang digital, apakah memungkinkan akan mengurangi etika dari pementasan wayang tradisi? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Sisil. Nah, dari seluruh pertanyaan ke 10 kelompok sudah ada. Untuk itu, waktu saya persilahkan kepada teman yang presentasi untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ira, di mana pertanyaannya bagaimana penerimaan sebagai proses pendidikan nilai-nilai etika, moral, video yang telah sekian dalam pembuatan kalian. Jadi, seni pertunjukan wayang kulit Bali di samping berfungsi sebagai religius juga berfungsi media pendidikan. Sehubungan dengan itu, pertunjukan wayang kulit dapat dipandang sebagai proses pendidikan informal yang sangat besar. Artinya dalam pemahaman nilai-nilai moral, mental, etika, maupun logika. Dalam rangka ini, dalang mempunyai peran yang sangat penting dan kompleks, yaitu sebagai seniman, pendidik, ahli agama, dan ahli filsafat. Melalui seniman dalang, pertunjukan wayang kulit pada masyarakat dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pementasan wayang, baik itu nilai etika, logika, moral, maupun nilai mental yang terkandung di dalam pertunjukannya. Secara umum, cerita pertunjukan wayang kulit Bali dapat memberikan nilai-nilai pendidikan yang mencerminkan, dapat kita lihat pada pertunjukan wayang Hiranyakasipu ini, yaitu Narasinga, di mana ia merupakan penjelmaan dari Dewa Wisnu yang akan melindungi para pemujanya yang sedang dilanda bahaya. Begitu pula nilai-nilai yang kurang terpuji tercerminkan dari Raja Hiranyakasipu yang memiliki dendam. Di dalam pertunjukan wayang tersebut, jika teman-teman memperhatikan, itu ada yang namanya punakawan, atau dalam bahasa Balinya itu parekan. Kan ada tuh dua orang pasangan, ada Sangut sama Merdah, berpasangan sama Merdah, dan Tualen sama Delem. Nah, tugas dari punakawan ini jika diperhatikan itu sebagai bahasa sederhananya mentranslate dari kata-kata yang disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsawan yang tidak kita mengerti. Jadi dari situ bisa kita tahu apa sih yang dibicarakan, apa sih yang dibahas di dalam dialog tersebut. Jadi dari sana kita bisa tahu apa sih yang bisa kita ambil dari nilai-nilai, pesan yang bisa kita terapkan, sisi positifnya di dalam kehidupan kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Untuk Ira bisa diterima. Baik, ya cukup dulu. Tapi tadi Rai sempat menyinggung sedikit tentang pendidikan informal. Apakah hanya dalam pendidikan informal saja adanya injeksi terhadap nilai-nilai yang ada yang seperti yang sudah dijelaskan di tadi? Begini maksud saya, kalau organisasi sekolah seperti itu, biasanya kan pertunjukan wayang berada di luar organisasi sekolah, kecuali sekolah itu merupakan sekolah seni perdalangan seperti di ISI misalnya. Jadi pertunjukan wayang, maksud saya menjadi pendidikan non formal itu pendidikan di luar organisasi sekolah seperti itu. Misalnya seperti pertunjukan wayang cemblong seperti itu. Non formal atau informal? Tadi di awal sempat membahas informal, sedangkan sekarang pembahasannya non formal. Mungkin maksudnya kayak Rain itu informal ilah, cuman salah penyebutan aja kayaknya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya kelompok penyaji. Ya, terima kasih Ira atas pertanyaannya. Ya. Silakan Kak Rai mau. Silakan Yulia lebih dahulu menjawab pertanyaan teman-temannya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sagita. Untuk Sagita, bisa dengar suara saya? Aman. Oke, jadi tadi kita menanyakan nilai pendidikan karakter apa saja yang ada di dalam karya ini. Nah, sebetulnya ada banyak sih nilai karakter yang bisa kita ambil di dalam karya ini. Jika diperhatikan, itu bisa kita lihat dari beberapa contoh punakawan itu misalnya, atau dalam bahasa Balinya parekan di dalam pertunjukan wayang ini. Nah, ada tokoh-tokoh seperti Sangut, tokoh Tualen, seperti itu. Nah, misalnya tokoh Sangut. Sangut ini memiliki sikap yang cerdik, nah, juga memiliki sikap bijak dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi dari Sangut ini, sikap-sikap dari si punakawan Sangut itu bisa kita ambil, kita terapkan sisi positifnya di dalam kehidupan kita. Jadi ada nilai karakter yang ada di tokoh Sangut, walaupun si Sangut ini dia itu punakawan dari Indraloka, dari kerajaan Asura. Nah, selanjutnya Tualen itu dari Wisnu Loka kalau tidak salah, itu memiliki karakter yang bijaksana. Kalau dilihat dalam penunjukannya itu suka memberikan nasihat, jujur, dan adanya sikap toleransi. Nah, jadi di Tualen ini dia itu punakawan dari peran protagonis. Nah, dari karakter-karakter si Tualen ini bisa kita ambil sisi positifnya, bisa kita terapkan di dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman kita di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai ciptaan Tuhan. Nah, kemudian selain itu ada tokoh Prahlada, anak dari Raja Hiranyakasipu. Nah, nilai pendidikan karakter yang dapat kita lihat dari tokoh ini seperti dia itu hormat kepada orang tua, tetap terhadap pendiriannya, jujur, memiliki sikap religius, dan memiliki sikap tanggung jawab. Nah, walaupun si Prahlada ini adalah anak dari Dewa Asura, tapi dia tetap menerapkan nilai-nilai kebenaran. Dia tetap memiliki sikap yang tanggung jawab. Dia tahu apa kewajibannya sebagai ciptaan Tuhan untuk memuja Tuhan dan lain sebagainya. Dan juga memiliki sikap yang religius, memuja Tuhan, dan dia itu merupakan abdi setia dari Dewa Wisnu. Dan tetap dalam pendiriannya walaupun sudah digoncang oleh ayahnya untuk tidak memuja Dewa Wisnu, tetapi dia menolak permintaan ayahnya sampai dia juga dicoba untuk dibunuh oleh ayahnya sendiri. Jadi seperti itu. Nilai-nilai positif yang ada di berbagai tokoh di karya wayang Hiranyakasipu ini bisa kita ambil, bisa kita saring, kita serap nilai-nilai yang patut kita contoh untuk bisa kita terapkan sebagai pedoman, sebagai tuntunan kita untuk menjalankan kehidupan kita sebagai manusia di kehidupan sosial bermasyarakat ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk soal dari Sagita. Untuk Sagita bisa diterima? Atau Syawirai, ada ingin ditambahkan atau cukup jawaban saya? Cukup, Yulia. Oke. Untuk Sagita bagaimana? Sudah bisa diterima. Terima kasih, Delia. Terima kasih, Sagita. Ye. Silakan, Syawirai. Bisa ambil alih. Karena waktu masih 5 menit, saya akan menjawab lagi satu pertanyaan. Ada pertanyaan dari Wirat. Pertanyaannya, apa makna dan nilai estetika yang terkandung di dalam pertunjukan
pertunjukan wayang kulit Hiranyakasipu. Makna dari pertunjukan wayang Hiranyakasipu ini yaitu mengisahkan tentang awatara Dewa Wisnu, yaitu Narasinga yang melindungi pemujanya jika dalam keadaan bahaya. Adapun nilai-nilai estetika yang terkandung dalam wayang Hiranyakasipu yaitu yang pertama ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran ini di mana dapat dilihat dalam suatu karya seni yang mengandung nilai kebenaran ini jika karya tersebut berdasarkan atas norma. Jadi norma tersebut dapat kita lihat pada pementasan wayang Hiranyakasipu ini, dapat kita lihat baik itu yang tersurat maupun dalam penyampaian yang tersirat seperti itu. Pada pertunjukan wayang ini secara tidak langsung sudah menampilkan implementasi dari norma, ukuran, atau standar keindahan, serta mengandung nilai kebudayaan yang meliputi etika, tata krama, perilaku dalam masyarakat Bali. Dan pada sikap dan dialog dari masing-masing peran, kita dapat lihat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, ada nilai kebaikan, di mana dalam suatu karya seni dapat dianggap memiliki nilai kebaikan karena karya tersebut dapat diterima sebagai ilmu oleh penontonnya, seperti itu, dan dapat digunakan bernilai guna bagi masyarakat. Pada pertunjukan wayang Hiranyakasipu ini secara tidak langsung memberikan pendidikan mengenai sastra. Dapat kita lihat dari bahasanya seperti menggunakan bahasa Kawi, seperti itu. Berdasarkan amanatnya juga kita dapat lihat, yaitu diharapkan mampu dicerna oleh penonton atau menerapkan sisi positif yang bisa diambil dari cerita tersebut. Yang ketiga ada nilai keindahan. Suatu karya seni mohon izin ini karena waktu nanti bisa dilanjutkan di channel YouTube Miss-nya ya. Mengingat waktu sudah hampir habis, saya persilakan untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada hari ini. Agak dipersingkat, silakan. Baik, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi dan diskusi kita hari ini. Pertunjukan wayang kulit Bali adalah kesenian tradisional Bali yang perlu ditumbuh kembangkan oleh masyarakat, terkhusus oleh generasi muda Bali. Nah, pertunjukan wayang inovasi yang berjudul Hiranyakasipu Permada terlihat berbeda dengan pertunjukan wayang pada umumnya karena menggunakan pakliran inovasi dengan memadukan permainan wayang 3 posisi. Hal inilah yang menjadi kelebihan yang ditonjolkan oleh penggarap tanpa menyingkirkan pakem, nilai, serta estetika dari pertunjukan seni wayang tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Silakan saya kembalikan waktu kepada moderator. Baik, demikian dari presentasi oleh kelompok 4 pada hari ini, sangat luar biasa tentang penyampaian materi, sesi tanya jawab, pertanyaan dan jawabannya sangat luar biasa. Begitu juga untuk waktu dari presentasi kali ini karena sudah hampir habis. Untuk mempersingkat waktu, maka presentasi pada hari ini saya sebagai moderator akan menutupnya dengan para musati. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Lagi berapa menit masih Widi? Nadi? Lagi 3 menit, Miss. Oke, 3 menit ya. Baik, Miss mohon maaf, enggak apa-apa, recordnya dilanjut aja sampai selesai, enggak apa-apa. Jadi Miss mohon maaf tadi benar-benar ini enggak tahu IndiHome-nya lagi gangguan, jadi keluar masuk beberapa kali, tapi Miss chat lewat HP kan ada
bisa connect di HP. Miss mengucapkan terima kasih kepada Kadek Nadi Utama yang sudah memoderatori presentasi tadi tentang analisis salah satu karya pedalangan ya dari kakak kelas kalian yang sudah tamat. Jadi bagus sekali mulai mengerucut apa yang sudah kita pelajari di setengah semester sebelum middle test. Kalian sudah mulai sekarang luar biasa, bagus sekali. Jadi itu yang Miss harapkan. Jadi terima kasih pada Yulia dan Rai yang sudah presentasi. Jadi Miss sudah merasakan sekarang kalian memahami betul apa yang sudah kita pelajari di setengah semester kemarin. Baik, kita akan lanjutkan nanti lagi presentasi dengan analisis aplikasi teori-teori tentang filsafat seni yang sudah kita pelajari di karya berikutnya. Sagita mau menyampaikan sesuatu? Ya Miss, izin saya ingin menyampaikan sedikit informasi untuk minggu depan itu. Dikabarkan kita akan mendapat diskon dari pagi, Miss, karena ada workshop untuk Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan yang angkatan 20 sama 21. Bagaimana untuk minggu depan, Miss? Baik, nanti kita bicarakan lagi, kita atur jam penggantinya ya. Yang jelas kita akan presentasi seperti ini, diskusi akan kita lanjutkan nanti di channel YouTube-nya Miss, dan ini Miss minta recordnya di-storekan ke Miss. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Sagita untuk informasinya. Korti yang selalu aktif, tapi tadi pagi tumben nggak chat Miss duluan. Ya, silakan, ada pertanyaan lagi? Sekali lagi terima kasih Ira, Rahayu yang sudah menyediakan link. Ira, terima kasih tadi moderatornya. Rahayu dan Dayu juga presentasinya sudah keren sekali. Baik, kita akhiri. Miss akan ada kelas lagi, waktunya memang masih lagi beberapa menit, tapi karena sudah presentasinya bagus, kita lanjutkan diskusi kita di nanti di komen di bagian channelnya Miss, yang mana Miss akan unggah nanti presentasi kalian. Oke, Miss tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Jangan lengah, COVID masih ada. Ya, stay safe, stay kreatif. I love you all, guys. Bye-bye.